Perkenalkan, nama saya Monica Relruku dengan stambuk B1 B1 19149, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 4 tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Adapun materi-materi yang terdapat dalam bab 4, yang pertama adalah proses manajemen bakat, yang kedua, proses analisis pekerjaan, yang ketiga, metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, yang keempat, menulis deskripsi pekerjaan, yang kelima, menulis spesifikasi pekerjaan, dan yang keenam, analisis pekerjaan berbasis kompetensi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah proses manajemen bakat. Apa sih manajemen bakat itu? Manajemen bakat adalah proses yang berorientasi terhadap sasaran. Proses tersebut merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap para karyawan. Dan materi yang kedua yaitu dasar-dasar analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan. Nah, dalam analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis yang pertama deskripsi pekerjaan dan yang kedua spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar mengenai apa yang diminta pada pekerjaan tersebut, seperti tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan itu. Sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan seperti pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan sebagainya. Selain itu, manajer juga menggunakan informasi analisis pekerjaan dalam yang pertama, perekrutan dan seleksi, yang kedua, kompensasi, yang ketiga, pelatihan, dan yang keempat, penilaian kinerja. Nah, ada 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama, memutuskan penggunaan informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan termasuk bagian organisasi. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan tersebut. Yang keempat, verifikasi informasi tersebut. Yang kelima, mengembangkan deskripsi pekerjaan. Dan yang keenam, spesifikasi pekerjaan. Untuk materi yang ketiga yaitu metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu wawancara, di mana wawancara adalah cara sederhana dan cepat untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, kuesioner. Karyawan mengisi kuesioner untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mendapatkan informasi analisis pekerjaan. Yang ketiga yaitu catatan harian atau log peserta, di mana metode ini meminta pekerja untuk membuat catatan harian. Yang keempat yaitu observasi. Observasi langsung terutama berguna ketika pekerjaannya sebagian besar terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati. Yang kelima yaitu teknik kuantitatif, di mana teknik kuantitatif seperti kuesioner analisis posisi. Materi yang keempat yaitu menulis deskripsi pekerjaan. Manajer harus mengenal baik proses untuk menulis deskripsi pekerjaan. Meskipun tidak terdapat format, sebagian besar deskripsi berisi bagian-bagian yang mencakup identifikasi pekerjaan, rangkuman pekerjaan, daftar tanggung jawab dan tugas, otoritas pemegang pekerjaan, dan standar kinerja. Deskripsi pekerjaan juga dapat berisi informasi mengenai kondisi kerja dari pekerjaan tersebut dan spesifikasi pekerjaan. Banyak pemberi kerja menggunakan sumber internet untuk memfasilitasi penulisan deskripsi pekerjaan. Materi yang kelima yaitu menulis spesifikasi pekerjaan. Dalam menulis spesifikasi pekerjaan, penting bagi kita untuk membedakan antara spesifikasi untuk personal yang sudah terlatih dan personal yang tidak terlatih. Bagi karyawan terlatih, prosesnya relatif langsung karena terutama mencari ciri-ciri seperti pengalaman fisik. Sedangkan bagi personal tidak terlatih, kita perlu mengidentifikasi ciri-ciri yang dapat meramalkan keberhasilan tersebut. Nah, spesifikasi pekerjaan menunjukkan jenis orang seperti apakah yang harus direkrut dan kualitas apakah harus mengetes orang tersebut. Materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah analisis pekerjaan berbasis kompetensi.
Analisis pekerjaan berbasis kompetensi berarti mendeskripsikan pekerjaan dalam hal kompetensi, keperilakuan yang dapat diamati dan diukur seperti keterampilan spesifik yang harus ditampilkan oleh karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.